Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Yinin Septiani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pemberdayaan keluarga dalam pembelajaran anak usia dini dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu meski secara daring pada siang hari ini. Hari ini kita akan berdiskusi melanjutkan materi kelompok sebelumnya, yaitu tentang kompetensi pengasuhan orang tua. Saya Yulia Citra selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kita. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu yang pertama ada Arlini Isnaini, Dini Amelia, Seli Ana Dewi Lestari, Wanda Rofimelia, dan saya sendiri Yulia Citra. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita ke sesi penyajian materi. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan topik pembahasan yang akan kita diskusikan pada siang hari ini, yaitu yang pertama ada apa itu definisi dan konsep kompetensi pengasuhan orang tua. Yang kedua, apa tujuan pengasuhan orang tua? Lalu yang ketiga ada bagaimana pola pengasuhan orang tua yang efektif untuk anak dan mengapa pentingnya kompetensi dalam pengasuhan orang tua. Mungkin langsung saja pada materi pertama, slide selanjutnya, yaitu mengenai definisi dan konsep dari kompetensi pengasuhan orang tua akan dijelaskan oleh Saudari Seliana Dewi. Kepada Saudari saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi dan konsep kompetensi pengasuhan orang tua. Menurut Haenila, pada tahun 2021, kompetensi sendiri merupakan kumpulan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang dalam rangka mencapai performa efektif di setiap aktivitasnya. Nah, sedangkan pengasuhan sendiri menurut Julianti dan Jusmaini tahun 2021, di mana pengasuhan anak merupakan aspek vital dan fondasi dalam mempersiapkan anak menjadi masyarakat yang baik. Nah, pengasuhan tersebut dapat berupa interaksi antara orang tua dengan anak. Interaksi antara orang tua dan anak atau gaya asuh adalah cara orang tua memperlakukan anak. Nah, maka dari itu sejalan dengan pendapat Verlin dan Putri tahun 2022 menyatakan bahwa pengasuhan adalah interaksi holistik antara orang tua dan anak, di mana orang tua memotivasi anak dengan mengubah sikap, perilaku, menunjukkan perhatian, menetapkan aturan, disiplin, memberikan penghargaan, memberikan pengetahuan, dan memberikan respon kepada anak. Nah, menurut Mulyani sendiri pada tahun 2021, kemampuan pengasuhan yang baik ialah orang tua yang aktif dan responsif, yaitu orang tua yang terlibat dalam proses pengasuhan dan mengetahui akan pola pengasuhan yang baik dan responsif akan kemauan dan kemampuan anak, namun tetap menyadari akan figurnya sehingga akan menghasilkan anak dengan perkembangan yang sesuai dengan umurnya. Salah satunya dalam aspek personal sosial, mempunyai karakteristik mandiri, kooperatif, bertanggung jawab, dan sebagainya. Adapun menurut Ngewa tahun 2019, konsep pengasuhan yang baik diterapkan dalam mendidik anak, yaitu yang pertama, pengasuhan yang baik akan menghasilkan anak dengan kepribadian yang baik. Contohnya yaitu percaya diri, mandiri, bertanggung jawab, tangguh, kemudian cerdas, memiliki kemampuan berbicara dengan baik, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk, serta mampu menghadapi tantangan dalam kehidupannya kelak. Yang kedua yaitu pengasuhan penuh kasih sayang merupakan hak setiap anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Dan yang terakhir yaitu pengasuhan berkualitas mencakup perawatan kesehatan, pemenuhan gizi, kasih sayang, dan stimulasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi pengasuhan orang tua adalah sekumpulan aktivitas, tugas, dan perilaku yang ditampilkan oleh orang tua agar dapat memberikan perhatian, perlindungan, perawatan anak secara efektif dalam rangka pengoptimalisasian perkembangan anak dan menghasilkan anak dengan kepribadian yang baik, percaya diri, mandiri, bertanggung jawab, dan tangguh.
Baiklah, mungkin itu saja. Moderator, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan pengasuhan orang tua akan dijelaskan saudari Arlini. Kepada saudari saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu tujuan pengasuhan orang tua. Next slide. Pengasuhan merupakan suatu proses kerjasama antara ayah, ibu, dan anak-anak mereka serta lingkungan masyarakatnya. Nah, pengasuhan orang tua dan anak ini merupakan proses dari sejak anak dalam kandungan sampai anak tersebut siap menjadi orang tua. Untuk meningkatkan keikutsertaan orang tua dalam pengasuhan, ayah dan ibu harus menetapkan tujuan yang jelas dalam mengasuh anak, agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Ayah dan ibu perlu mendiskusikan dan menyepakati tujuan pengasuhan sesuai dengan kondisi anak dan harapan ayah dan ibu. Pola asuh orang tua yang menerima membuat anak mereka disayangi, dilindungi, dianggap berharga, dan diberi dukungan oleh orang tuanya. Sangat kondusif untuk mendukung pembentukan kepribadian anak yang prososial, percaya diri, mandiri, serta sangat peduli dengan lingkungan. Sementara itu, pola asuh yang menolak dapat membuat anak merasa tidak terima, tidak disayang, dikucilkan, bahkan dibenci oleh orang tuanya. Anak-anak yang mengalami penolakan dari orang tuanya akan menjadi pribadi yang tidak mandiri atau kelihatan mandiri tetapi tidak memperdulikan orang lain. Nah, oleh karena itu orang tua adalah pengasuh pertama dan utama bagi anak. Pada kondisi tertentu, orang lain dapat mengganti peran orang tua sebagai pengasuh anak untuk sementara seperti kakek, nenek, paman, bibi, asisten rumah tangga, dan lain-lainnya yang bertugas sebagai anak. Nah, tujuan pengasuhan orang tua kepada anak ini yaitu adalah merawat, mengasuh, dan mendidik anak agar dapat menjalankan perannya sebagai yang pertama ada hamba Tuhan yang bertakwa, memiliki akhlak mulia, dan ibadah yang sempurna. Yang kedua, ahli dalam suatu bidang atau profesional dan memiliki jiwa wirausaha. Yang ketiga, pendidik dalam keluarganya. Yang keempat, pengayom keluarga. Dan yang terakhir, orang yang bermanfaat bagi lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Tujuan pengasuhan itu sendiri sangat menentukan keberhasilan anak. Pengasuhan juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Pengasuhan juga merupakan sebuah proses interaksi yang terus-menerus dijalankan antara orang tua dengan anak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai pola pengasuhan orang tua yang efektif untuk anak akan dijelaskan oleh saudari Dini Amelia, lalu akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Kepada saudari Dini, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pola pengasuhan orang tua yang efektif untuk anak. Menurut Diana Baumrit dalam Rahmat tahun 2021, mengembangkan pola asuh dalam 4 kategori pola asuh orang tua terhadap anak di keluarganya, yaitu yang pertama yaitu pola asuh tipe otoriter. Nah, orang tua tipe ini mengutamakan disiplin dan aturan dalam mendidik anak. Setiap pelanggaran terhadap sebuah aturan memiliki konsekuensi. Orang tua orang tua otoriter kurang sabar dan memberikan penjelasan mengenai aturan main dan konsekuensi dari pemberlakuan aturan dalam keluarga. Orang tua yang tipe otoriter justru lahir dari pola asuh disiplin yang dialami ketika masih kecil, sering menerima banyak hukuman fisik dari orang tua atau para guru. Pola asuh otoriter mempunyai ciri orang tua membuat semua keputusan anak harus tunduk, patuh, tidak boleh bertanya. Pola asuh orang tua yang otoriter mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu orang tua memiliki kekuasaan yang dominan. Yang kedua yaitu anak tidak diakui sebagai pribadi. Yang ketiga kontrol terhadap tingkah laku anak sangat ketat. Dan yang keempat itu orang tua menghukum anak jika tidak patuh. Yang kedua itu ada pola asuh permisif. Nah, tipe orang tua permisif ini sering memanjakan anak.
tidak banyak menuntut anak, jarang mendisiplinkan anak, dan kontrol yang rendah terhadap perilaku anak. Orang tua memberikan kebebasan penuh pada anak untuk membuat sesuatu yang diinginkannya. Pola asuh orang tua yang permisif mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu anak menjadi lebih dominan. Yang kedua itu orang tua bersikap longgar dengan memberikan kebebasan yang patuh kepada anak. Yang ketiga yaitu orang tua tidak terlibat dalam membimbing dan mengarahkan anak. Dan yang terakhir itu orang tua sangat kurang dalam hal mengontrol dan memperhatikan perilaku dan aktivitas anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yulia. Pola pengasuhan orang tua yang ketiga yaitu univolve. Nah, univolve ini di mana orang tua ini kurang memiliki tuntutan terhadap anak dan kurang responsif terhadap kebutuhan anak. Nah, selain itu orang tua tipe ini tuh kurang memiliki ikatan batin yang kuat terhadap anak. Nah, orang tua di tipe ini merasa telah menjalankan tugasnya sebagai pemberi nafkah, terus memberikan fasilitas kehidupan dan pendidikan terbaik untuk anak. Nah, akan tetapi orang tua ini jarang hadir secara psikis untuk menjadi pendengar yang baik bagi anaknya. Nah, hal itu sudah dikategorikan sebagai bentuk penelantaran secara mental dan psikologis terhadap anak. Nah, orang tua ini tidak berusaha hadir untuk membentuk kepribadian ataupun karakter anak. Lalu kategori yang terakhir yaitu pola asuh tipe autoritatif. Nah, orang tua tipe ini memberikan aturan main dan disiplin kepada anak, namun memiliki gaya komunikasi yang lebih baik ketimbang dengan autotatarian tadi. Nah, orang tua yang berkarakter seperti ini penuh kasih sayang, seperti tipe permisif dan responsif terhadap kebutuhan anak. Nah, orang tua dengan tipe ini mengutamakan sikap yang tegas dan proaktif. Nah, jadi dia tuh melatih anak untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama dan juga mandiri. Orang tua tipe ini tuh memiliki karakter ideal menjadi teladan ataupun role model bagi anak. Nah, orang tua yang dengan tipe ini mendidik anak dengan kasih sayang dan kedisiplinan. Selain itu, orang tuanya juga memberikan kebebasan yang bertanggung jawab bagi anak. Mereka memahami karakter anak-anaknya dengan mendalam dan mengetahui kebutuhan emosional anak. Nah, orang tua yang bertipe autoritatif ini terkadang memperlakukan anak sebagai teman dan juga menggunakan otoritasnya sebagai orang tua. Nah, tipe ini tuh memiliki mentalitas yang baik dan pemikiran yang terbuka terhadap ilmu parenting baru. Mentalitas yang mau belajar berubah jika memiliki kekurangan agar dapat menjadi teladan yang lebih baik lagi untuk anaknya. Nah, pola asuh orang tua yang autoritatif ini identik dengan pola asuh orang tua yang demokratif, yaitu ciri-cirinya yang pertama ada kerjasama antara orang tua dan anak, terus yang kedua anak ini diakui sebagai pribadi yang dapat bertumbuh dan berkembang, yang ketiga ada bimbingan pengarahan dari orang tua, dan yang terakhir ada kontrol dari orang tua yang tidak kaku. Nah, jadi setiap pola asuh orang tua itu yang telah dijelaskan sebelumnya tentu saja memiliki dampak tersendiri terhadap perkembangan karakter anak di masa yang akan datang, di mana orang tua otoriter ini akan menghasilkan anak-anak yang tumbuh dewasa menjadi orang yang patuh terhadap peraturan dan memiliki kompetensi tinggi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana otoriter ini kan orang tua benar-benar mendisiplinkan. Nah, namun pola asuh orang tua yang otoriter ini justru akan berisiko negatif bagi anak, yakni di mana anak ini akan merasa kurang bahagia, terus mengalami hambatan dalam menjalin hubungan baik dengan banyak orang, lalu memiliki nilai diri sendiri yang cukup rendah. Jadi maksudnya tuh anak tuh merasa tidak percaya diri serta cenderung cepat untuk depresi. Nah, sedangkan orang tua permisif berpeluang untuk menghasilkan anak-anak yang kurang merasa bahagia, tidak disiplin, dan sulit mematuhi peraturan. Jadi pada umumnya anak-anak yang mengalami tipe pengasuhan permisif itu memiliki kecenderungan bermasalah dengan pihak otoritas atau supervisor. Nah, prestasi akademik anak-anak seperti ini berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Rahmat pada tahun 2021 beresiko berkategori rata-rata bahkan cenderung rendah. Nah, sementara orang tua dengan tipe
Univolve tadi berpeluang besar menghasilkan anak-anak yang tidak disiplin, kurang dapat mengontrol diri dengan baik, dan sulit mematuhi peraturan yang ada. Bahkan anak-anak mengalami tipe pengasuhan tersebut cenderung memberontak, memiliki nilai diri rendah dan negatif, serta memiliki prestasi akademik yang rendah. Nah, jadi jika dicermati berdasarkan yang telah dijelaskan tadi, bahwa tipe uninvolved ini yang terburuk. Hal ini disebabkan karena anak ini tidak memiliki sosok orang tua yang penuh kasih sayang dan dekat secara emosional. Nah, anak-anak ini tidak memiliki sosok orang tua yang menjadi panutan dan menuntut untuk memberikan performa terbaik. Selain itu, anak-anak ini tidak memiliki sosok orang tua yang dekat seperti teman dan mengajak berbagi serta diskusi dari hati ke hati. Nah, pola asuh seperti ini sering dikategorisasikan sebagai bentuk penelantaran atau tidak kepedulian orang tua terhadap anak. Nah, sedangkan berdasarkan judul kita yang dibahas yaitu pola pengasuhan orang tua yang efektif. Nah, jadi setelah kita perhatikan dari keempat pola pengasuhan menurut Diana Baumrind tadi, pola asuh yang paling ideal dan efektif untuk untuk orang tua adalah autoritatif. Nah, di mana tipe orang tua autoritatif seperti yang sudah saya jelaskan tadi akan membuat anak-anak tuh merasa bahagia secara batin, kompeten dalam bidangnya, dan sukses dalam pengertian bahwa mampu beradaptasi serta menjalin hubungan baik dengan orang lain. Nah, hal ini disebabkan anak memiliki nilai tuntutan orang tuanya terhadap disiplin dan peraturan tergolong adil dan masuk akal. Nah, saat itulah anak menjadi lebih penurut dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Nah, selain itu, komunikasi efektif di mana anak diberikan kesempatan untuk berargumen mengenai peraturan di rumah menjadikan anak itu mudah menginternalisasi dan menerima nilai serta peraturan dalam keluarga. Nah, orang tua itu harus menciptakan suasana yang demokratis dan menyenangkan bagi anak-anak. Nah, dengan itu anak-anak ini akan menjalankan nilai dan peraturan dengan sepenuh hati tanpa merasa terpaksa. Nah, pada akhirnya saat anak akan menjalankan tugas dan kewajibannya dengan kemampuan dirinya tanpa perlu dipaksakan, di sanalah anak ini akan belajar kontrol diri dan disiplin diri yang baik. Nah, namun tetap perlu diingat bahwa setiap orang tua ini tidak harus mutlak menggunakan satu tipe pola asuh, tetapi para orang tua pun dapat mengkombinasikan tipe-tipe pola asuh tadi dalam mendidik dan membentuk anak. Itu saja dari saya. Selanjutnya materi pentingnya kompetensi pengasuhan orang tua akan dijelaskan oleh Wanda. Kepada saudari Wanda, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya itu pentingnya kompetensi pengasuhan orang tua. Jadi keluarga merupakan salah satu hal terpenting dalam pengasuhan anak karena anak dibesarkan oleh dan dididik oleh keluarga. Nah, orang tua merupakan cerminan yang bisa dilihat dan ditiru oleh anak-anaknya dalam keluarga. Oleh karena itu, pengasuhan anak merupakan serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Jika pengasuhan anak belum bisa dipenuhi secara baik dan benar, kerap kali akan memunculkan masalah dan konflik, baik di dalam diri anak itu sendiri maupun antara anak dengan orang tuanya, maupun terhadap lingkungannya. Maka dari itu, kompetensi pengasuhan orang tua sangat penting. Penting bagi keluarga untuk membentuk anak menjadi pribadi yang baik. Maka orang tua sangat berperan penting dalam membantu sang anak mengembangkan potensi dan mencapai tugas perkembangannya. Upaya orang tua sangat penting karena secara langsung ataupun tidak langsung orang tua melalui tindakan akan membentuk watak anak dan menentukan sikap anak serta perilaku anak di kemudian hari. Pengalaman dan tingkat pendidikan orang tua merupakan faktor yang melatar belakangi pola asuh orang tua dalam mendidik anak. Menurut Chandra, Sofia, dan Anggraini yang dikutip dalam Krisnanai dan Fabiani pada tahun 2020, pola asuh yang diberikan setiap orang tua akan memiliki pengasuhan yang berbeda-beda dan beraneka ragam dalam mendidik anak mereka. Seperti yang kita ketahui, anak merupakan aset berharga dari suatu bangsa. Masa kanak-kanak adalah masa yang sangat penting dalam rentetan kehidupan manusia. Masa ini sering disebut dengan masa keemasan. Ini harus diperhatikan secara khusus, intensif, dan eksklusif terutama bagi orang tua. Pengasuhan orang tua terhadap anak menjadi amat penting bagi perkembangan anak, terutama dengan menjadi teladan dan role model. Pada masa ini, anak lebih cepat meniru apa yang dilihat.
merujuk pada teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura yang menyatakan bahwa faktor sosial, kognitif, dan faktor perilaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Nah, maka orang tua harus benar-benar memiliki kompetensi dalam pengasuhan. Adapun beberapa alasan pentingnya kompetensi pengasuhan orang tua yang dikutip dari Setiorini dan Kurnaidi pada tahun 2021, yang pertama membantu dalam mendidik serta mengasuh anak secara baik dan benar. Yang kedua, membantu mengenal pribadi anak. Yang ketiga, menguasai dasar-dasar pengasuhan. Yang keempat, membantu dalam mengatasi permasalahan. Dan yang terakhir, membuat diri menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri. Mungkin sampai sini dulu diskusi kita pada siang hari ini. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian diskusi kita hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.